Setelah beredar di media sosial tentang berita relawan Anies memasang spanduk yang bertuliskan hanya deh. Aduh, udah deh. Udah cukup 2017 aja di Pilgub DKI. Jangan dibawa cara-cara yang kayak gini-gini itu di Pilpres 2024. Jangan. Keadaan akan lebih kacau. Bayangkan kemarin tingkat provinsi, ini Pilpres tingkatnya nasional. Kalau cara-cara seperti ini masih dipakai, kayak apa nanti situasinya? Itu saya kira Nasdem ini harus bertanggung jawab. Kenapa saya bilang Nasdem harus bertanggung jawab? Karena lebih awal Nasdem klaimnya, dan bukan lagi klaim sebenarnya, karena Nasdem memang sudah memproklamirkan Anies sebagai capresnya. Harusnya seluruh koridor-koridor yang kira-kira akan melabrak rasa nasionalisme dan persatuan kita itu harus ditepis lebih awal. Jadi mesti ada koridor yang dibangun oleh Partai Nasdem terhadap Anies dan seluruh pasukannya dalam bergerak di lapangan. Karena sekuat apapun Anies CS menampik soal politik identitas, bahwa dia tidak pernah memainkan itu, ini tidak akan mungkin bisa terhapus menjadi jejak digital. Karena sekali lagi jejak digital itu kejam. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, apa yang kita takutkan selama ini rupanya sudah terjadi, di mana para pendukung Pak Anies Baswedan kembali mengulangi pola-pola tahun 2017. Yang tentu saja hal ini oleh Pak Anies sendiri sudah ditampik di beberapa kali pernyataannya, mengatakan bahwa kita tidak boleh lagi mengulang apa yang terjadi pada tahun 2017, di mana ada klaim bahwa ada politik identitas yang terjadi di sana. Yang pertama tentu bahasa Pak Anies yang seolah-olah mau cuci tangan dengan kejadian itu harus kita tepis, bahwa fakta-fakta itu memang ada. Yang kedua, menjelang Pilpres 2024 di roadshow-nya Pak Anies di mana-mana itu sudah kita temukan, misalnya adanya selebaran yang beredar di Garut misalnya, belum lagi misalnya yang di Bandar Lampung. Jadi ada dua daerah ini saya kira sudah cukup menjadi sampel, yaitu Garut dengan Bandar Lampung. Di Bandar Lampung sendiri kalau kita cross check seperti yang disampaikan oleh Ken Setiawan yang merupakan mantan NII, itu sangat jelas bagaimana para pendukung Anies mengedarkan buletin di Lampung, sama dengan spanduk yang terpasang di Garut, Jawa Barat. Itu pola-pola seperti ini pola-pola lama yang dimainkan kembali. Nah, baru-baru ini viral lagi ada spanduk yang menurut saya sangat menjijikkan kalau memang ini dilakukan oleh para pendukung Anies. Tapi siapa lagi kalau bukan, karena dalam video yang beredar terutama di TikTok itu sudah sangat viral dan sampai hari ini tidak ada bantahan dari kubu Pak Anies Baswedan. Inilah yang menjadi pekerjaan besar kita, di mana kita sebagai anak bangsa berharap betul bahwa Pilpres tahun 2024 tidak boleh diisi oleh orang-orang yang memainkan peran-peran politik identitas. Kenapa? Potensi perpecahan masyarakat sangat besar. Oleh karena itu saya kira Nasdem ini harus bertanggung jawab. Kenapa saya bilang Nasdem harus bertanggung jawab? Karena lebih awal Nasdem klaimnya, dan bukan lagi klaim sebenarnya, karena Nasdem memang sudah memproklamirkan Anies sebagai capresnya. Harusnya seluruh koridor-koridor yang kira-kira akan melabrak rasa nasionalisme dan persatuan kita itu harus ditepis lebih awal. Jadi mesti ada koridor yang dibangun oleh Partai Nasdem terhadap Anies dan seluruh pasukannya dalam bergerak di lapangan. Karena sekuat apapun Anies CS menampik soal politik identitas, bahwa dia tidak pernah memainkan itu,
ini tidak akan mungkin bisa terhapus menjadi jejak digital. Karena sekali lagi jejak digital itu kejam. Kita tidak bisa menghapusnya. Hari ini Anda hapus, tetapi sebelumnya sudah di copy oleh orang atau di screenshot oleh orang. Oleh karena itu, saya kira memang kehati-hatian seorang tim sukses. Ini saran saja buat para kadrun-kadrun ini supaya lebih banyak belajar. Jangan perutnya saja yang diisi, kepalanya tidak diisi. Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa pola-pola seperti ini tidak boleh lagi diulangi. Dan menurut hemat saya, tidak ada pilihan lain selain Nasdem ini harus berpikir ulang untuk mengusung Anies Baswedan. Karena potensi perpecahan bangsa sangat besar. Ingat, tidak boleh kita sebagai anak bangsa yang selalu mengaku negarawan seperti Pak Surya Paloh ini lebih dominan kepentingan kelompok dan kepentingan individualnya ketimbang kepentingan rakyat. Ingat bahwa kita bicara Pilpres ini, kita bicara soal kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat adalah di atas segala-galanya. Persatuan dan kesatuan dengan kebinekaan yang ada tetap harus dirajut dengan baik. Itulah kenapa nasionalisme penting dipupuk. Pancasila sebagai dasar negara harus tetap menjadi landasan yang kuat di bangsa ini. Dan itu hanya bisa terwujud manakala kita melahirkan pemimpin nasional yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, yang memiliki visi besar untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau